Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ya, ini menarik juga sesuai ceramah Pak Ustadz tadi bahwa umat muslim itu diharuskan bekerja. Sebenarnya konsep Islam terhadap pekerjaan bagi umatnya gimana sih Pak Ustadz? jadi kalau bicara rezeki, memang itu sudah dijatahkan, Ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rezeki, umur, jodoh itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz di zaman azali dulu ketika makhluk belum ada, belum tercipta, di mana hanya Allah satu-satu zat yang sudah eksis, sudah ada. Ya. Nah, termasuk rezeki sudah Allah berikan kepada kita, sudah Allah tetapkan. Tinggal bagaimana kita sebagai hambanya nih menjemput rezeki yang telah Allah siapkan. Sudah Allah siapkan. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Ada yang dengan cara berdagang, profesi guru, profesi telepon operator, manajer, apapun lah gitu ya. dan lain sebagainya. Profesi yang tentunya diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bagaimanapun kita harus bisa senantiasa menjemput, mengupayakan rezeki yang sudah Allah sediakan buat kita semua. Ya. Tentunya rezeki yang halal dan baik. Ya. Karena Islam telah memberikan panduan, telah memberikan guidance buat kita semua melalui baginda Rasulullah SAW bahwa rezeki yang harus kita upayakan adalah rezeki yang halal dan baik. Ya. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam doanya yang senantiasa kita dawamkan yang nanti kita selesai sholat fardu atau sholat duha. Itu Rasulullah menegaskan bahwa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Aku mohon padamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Inilah betapa pentingnya rezeki yang halal, rezeki yang baik. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ini bersabda, "Kullu lahmin nabata min haram fannar rabih." Jadi setiap rezeki, setiap makanan yang tumbuh dalam Dari sisi etosnya kan ada 4 tadi ya Pak ya, Ustadz. dalam etos kerja yang tadi saya sampaikan dalam materi khutbah tadi, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menyampaikan bahwa ada 4 prinsip etos kerja yang baginda Rasulullah SAW ajarkan. Ya. Yang pertama adalah salat dunia halaman. Di sini Halal. kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa mengikhtiarkan, mengupayakan rezeki yang halal dan baik. Halal dan baik bukan hanya dari segi jenis pekerjaannya, Ya. bukan hanya segi jenis profesinya, tapi bagaimana juga kita menjalankannya atau melakoninya. Tadi ada analogi sederhana yang saya sampaikan, Ya. analogi yang mudah dipahami bahwa bila satu profesi itu baik, satu profesi itu mulia, tapi ketika kita menjalaninya dengan cara tidak baik, kita gunakan dengan berbagai macam bentuk kesewenang-wenangan, maka apa yang tadi sudah baik menjadi haram. Itulah yang tadi saya maksudkan dengan haram bigoiri. Haram bukan karena bentuknya, tapi kan ada faktor penyebab, faktor eksternal yang menjadikan pekerjaan tersebut menjadi haram. Ya. Beda hanya profesi-profesi yang tidak baik, seperti Ya. preman misalkan, mau kita modifikasi bagaimanapun, ya profesi itu terbuat tidak baik karena memang banyak merugikan orang banyak. Ya. Yang kedua adalah ta'atufan anil masalah. Kita melakukan satu pekerjaan, menjalani satu pekerjaan, melakukan satu pekerjaan demi menghindarkan diri kita untuk tidak menjadi beban hidup orang lain. Karena Islam melarang keras umatnya menjadi benalu dalam kehidupan orang lain. Ya. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW menegur sahabat beliau yang masih muda dan sangat kuat. Beliau bersabda pada sahabat tersebut bahwa seseorang yang mengambil kapak, mengambil tali masuk ke dalam hutan, mengumpulkan kayu-kayu, Ya. mengikatnya dan memikulnya di atas gunung itu jauh lebih mulia dan terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ketimbang pekerjaan meminta-minta baik diberi maupun ditolak. Ya. Itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Yang ketiga adalah sa'yan ala iyadih. Kita mencari rezeki demi menghidupi kebutuhan Keluarga. diri dan keluarga tercinta. Ya. Karena hukumnya fardhu ain, tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dan siapapun yang melakukannya, udah saya dan yang lain sebagainya. Bila melakukan yang namanya mencari rezeki itu masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Bahkan ada satu hadis populer dan Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah seseorang memperoleh hasil terbaik kecuali sesuatu yang telah dihasilkan dengan tangannya sendiri. Ya. Bahkan apapun telah ditambahkan untuk diri, keluarga, pembantu, itu tidak lain dianggap sebagai suatu sedekah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan yang terakhir adalah ta'atufan ala jari. Ya. Penting dicatat, Islam memang mendorong kita umatnya untuk terus bekerja keras, Ya. untuk memotivasi kita selalu bekerja keras secara halal dan baik. Tapi Islam di sisi lain juga mengecam umatnya yang acuh tak acuh, egois, tidak peduli terhadap kehidupan sesama, tutup mata
telinga, tidak peka terhadap penderitaan sekitarnya. Bahkan lebih parah lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang-orang yang rajin beribadah, tapi mereka tidak peduli terhadap kehidupan sesama, adalah sebagai pendusta agama. Karena yang kita ketahui bersama dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai dengan 3, Bismillahirrahmanirrahim, arayatan ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ada pendusta agama yang tidak peduli dengan kehidupan kaum miskin yang berapa. Dan sekali lagi bahwa Islam, agama yang kita cintai ini, agama yang kita anut, memang tidak mengenal istilah kepemilikan harta secara mutlak. Dan setiap rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita selalu memisahkan hak kaum miskin dan duafa. Zakat diantaranya Ya, Pak Ustaz. zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallu 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Kemudian mungkin satu lagi Pak Ustaz yang menarik ini. Ada semacam, kalau nggak dibilang kekecewaan, ada semacam rasa putus asa mungkin. Apa benar ini? Bahwa kita sudah beribadah, ya semacam sholat, bersedekah, tapi rezeki masih belum dapat juga. Udah kerja keras, apa memang seperti itu Pak Ustaz? Ya itulah bagian dari ujian kita sebagai manusia. Kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, sebagaimana Allah firmankan, wala tayasu min rohillah, Ya. inna layasu min rohillah illa qaumul kafir. Yang pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah, orang-orang yang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah. Nggak boleh putus asa gitu ya Pak Ustaz ya? Nggak boleh. Ya. Tetap harus yakin sama rezeki dari atas. Iya. Wal putra maka hatta yakin. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Sehat dan barokah. Amin amin wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dikirim ya.